warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nalia dengan NIM C208. Saya merupakan kelompok 2 yang diasisteni oleh Kak Aina. Nah, hasil seminar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nalia dengan NIM C208. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Nalia dengan NIM C2038. Saya merupakan kelompok 2 yang diasisteni oleh Karina Adelia. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil seminar yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Selat Kuning Selarades Lateralus Densus Sekitar 1833 yang ditangkap di Selat Sunda. Selanjutnya, masuk ke latar belakang, di mana Indonesia ini merupakan wilayah kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah pulau 17.504 menurut Anugerah dan Alfalji 2021. Nah, biologi perikanan merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan ikan mulai dari penetesan, pertumbuhan, reproduksi hingga mortalitas berdasarkan jurnal Tafsir 2019. Sedangkan Selat Sunda merupakan perairan yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dan memiliki hubungan langsung dengan Laut Jawa dan Samudra Hindia berdasarkan jurnal Palepi 2022. Sedangkan ikan selat kuning ini merupakan ikan pelagis kecil yang berasal dari famili Caranidea yang memiliki bentuk pipih dan memanjang. Hal ini tuh sesuai dengan jurnal Mustafa dan Setiabudi 2019. Selanjutnya masuk ke metode. Nah, metode ini tuh terkait dengan waktu dan tempat, di mana praktikum ikan selat kuning ini tuh dilakukan di lab biologi perikanan dan di kelas MSPI. Adapun alat dan bahan yang digunakan itu ada alat bedah, mikroskop, styrofoam, penggaris, spidol, baki, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke prosedur. Nah, prosedur itu ada pertumbuhan, reproduksi, dan reproduksi 2, serta makanan. Cara-caranya bisa dilihat dari PPT. Selanjutnya masuk ke analisis data, di mana analisis data ini itu menggunakan tumbuhan, distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi. Nah, untuk reproduksi ikan ini analisis datanya menggunakan nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan untuk makanan itu menggunakan IP, luas relung, tumpang tindih, dan panjang usus relatif. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan, di mana ukuran dominan ini tuh memiliki panjang di 121 hingga 131, sedangkan yang paling rendah itu pada ukuran 176 sampai 186. Hal ini tuh bisa terjadi karena pengaruh pertumbuhan, umur, reproduksi, dan tekanan penangkapan. Selanjutnya ada hubungan panjang bobot, di mana persamaannya itu 0,003 pangkat 2,8237, di mana untuk B-nya itu kurang dari 3, yaitu halometrik negatif. Begitu pula untuk jantan dan betina karena mereka juga bobot B-nya itu kurang dari 3. Selanjutnya untuk hasil pertumbuhan, itu faktor kondisi tertinggi pada bulan Juli untuk total gabungan dan betina juga pada bulan Juli. Hal ini tuh karena dipengaruhi oleh pakan, kondisi perairan, hingga aktivitas reproduksinya. Selanjutnya untuk TKG, nah TKG jantan dan TKG betina ini yang paling mendominasinya itu pada TKG 1. Dan untuk IKG itu ketika TKG-nya
lebih tinggi, maka IKG-nya juga lebih. Ketika TKG luas, maka IKG semakin tinggi. Di mana IKG ini menunjukkan linear. Yang paling mendominasi ini TKG 4 dan yang paling kecil ini TKG 1. Selanjutnya kita masuk ke hubungan panjang dan frekuensitas, di mana ukurannya itu mulai dari 1,025 hingga 52,820 telur. Nah, hubungan panjang frekuensitas ini sangat lemah, di mana R-nya itu 0,06 dan pada si frekuensitas ini lebih ditentukan kondisi fisiologis dan lingkungan. Untuk hubungan bobot dan frekuensitas ini, hubungan frekuensitas bobot juga dia lemah, di mana koefisien determinasinya itu 0,0195. Selanjutnya masuk ke nisbah kelamin. Nisbah kelamin itu menunjukkan tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini itu dipengaruhi bisa jadi dari perbedaan pertumbuhan, struktur umum, kemunculan musiman, dan fase reproduksi. Selanjutnya untuk diameter telurnya itu memiliki satu puncak, di mana berarti dia merupakan total 10. Lanjut untuk indeks makanan, indeks propederan, sebenarnya ikan ini tuh termasuk omnivora mendekati karnivora dengan makanan utamanya itu Pleurosigma sebesar 51,34 dan ikan ini tuh bersifat selektif yang memilih makanan yang paling melimpah dan bernutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan reproduksi. Selanjutnya untuk luas relungnya itu jantan lebih kecil daripada betina, di mana jantan ini tuh memiliki nilai 4,2942 dan untuk BA-nya 0,1318, untuk betina BI-nya 7,02119 dan BA-nya itu 0,2409. Karena betina ini tuh memerlukan energi lebih besar untuk pematangan gonad. Selanjutnya untuk tumba tindih itu tuh dia termasuk rendah karena hasilnya itu 0,3119. Hal ini tuh menunjukkan jantan dan betina itu memiliki preferensi makanan berbeda sehingga kompetensinya itu rendah. Masuk ke hubungan persamaan volume makanan, di mana panjang tubuhnya itu tidak mempengaruhi volume makanan dan koefisien determinasinya itu untuk total 0,7, jantan 0,2 dan betina 1,5. Hal ini tuh dipengaruhi oleh ketersediaan plankton, kapasitas pencernaan dan base reproduksi. Selanjutnya untuk PUR ini tuh dia memiliki nilai rata-rata dengan 1,005326, di mana hal ini tuh menunjukkan ikan itu termasuk omnivora mendekati karnivora. Meskipun makanannya utamanya itu ditemukan adalah fitoplankton, itu tuh bisa terjadi yang pertama perairan lokasi tersebut tuh kaya akan fitoplankton. Yang kedua, ikan selar kuning ini tuh bersifat selektif, di mana dia tuh memilih makanan yang paling melimpah. Jadi selar kuning ini tuh memakan banyak fitoplankton karena ketersediaan dan sifat selektif. Masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, itu pertumbuhan ikan selar kuning menunjukkan kondisi yang baik dan pola panjang berat yang stabil. Nisbah kelamin jantan dan betina ini berada dalam kondisi tidak seimbang. Betina memiliki fekundalitas dan potensi reproduksi lebih tinggi. Jenis makanan itu didominasi pakan tertentu dan variasi antar jenis kelamin. Panjang usus relatif menunjukkan ikan cenderung memakan organisme berperan pensil. Untuk saran, penelitian ikan selar kuning ini perlu diperluas dengan mengumpulkan sampel yang lebih banyak dan bervariasi, baik dari ukuran ikan maupun penangkapan, maupun lokasi perairan, supaya gambaran pertumbuhannya itu lebih akurat. Nah, variasi ukuran ini juga yang lebih lengkap, mulai dari juvenil hingga dewasa, diperlukan agar dapat memperoleh gambaran pertumbuhan yang lebih tepat, serta aspek reproduksi seperti fekundalitas, diameter telur, tingkat kematangan gonad juga perlu diteliti lebih detail untuk memahami pola pemijahan di alam. Selain itu, perlu dilakukan analisis makanan dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk memastikan bahwa pola selektivitas ini tuh benar-benar konsisten pada berbagai ukuran dan musim. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.